Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Melihat Xiaoyan aman dan sehat, wajah Mu Han tidak bisa tidak berubah lagi. Ketika dia melihat rolet hitam pekat di tangan Xiaoyan, ekspresinya terkejut. Tanpa sadar, ada semacam kecemburuan. Memalingkan matanya sedikit, Mu Han menyadari bahwa rolet hitam pekat di tangan Xiaoyan saat ini bukanlah reinkarnasi dari murka Buddha yang telah dia gunakan sebelumnya. Jadi dia diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya, dan ekspresi pada wajahnya sekali lagi berubah menjadi dingin. Huff, nak, kamu benar-benar milik Loah. Menghadapi ejekan dan ejekan dingin Mu Han, Xiaoyan tidak berkomitmen, metode provokatif semacam ini tidak berpengaruh padanya. Melihat Xiaoyan tidak tergerak, Mu Han mengerutkan kening, mendengus dingin, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan terbang ke arah Xiaoyan lagi. Mengalihkan tangannya, energi pertempuran di telapak tangannya berkumpul dengan sangat cepat, Mu Han meledak dengan telapak tangannya, dan cahaya keemasan melesat ke arah Xiaoyan dengan segera. Xiaoyan menyipitkan matanya, menatap cahaya keemasan yang datang ke arahnya, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan rolet hitam pekat di telapak tangannya terbang ke arah tubuh Xiaoyan, dan dengan cepat bertambah besar. Ketika cahaya keemasan datang, rolet hitam pekat itu juga melesat melawan angin, bergegas pergi dengan cahaya keemasan. Ditemani oleh kilatan cahaya hitam, di kolam guntur, keterampilan bertarung yang menakutkan yang dipenuhi dengan cahaya keemasan tiba-tiba bertabrakan dengan rolet hitam pekat, seolah-olah ditelan ke dalam lubang hitam, cahayanya menyala dan menghilang. Apa? Melihat adegan ini, Mu Han terkejut, dan ekspresi wajahnya berubah sesuai, siapa sangka keterampilan bertarung yang begitu kuat akan ditelan oleh celah yang tampak biasa di angkasa. Bagaimana ini mungkin? Mu Han tidak bisa membantu tetapi berseru lagi, situasi di depannya, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya sejak dia berlatih, dan dia akan ditelan oleh celah di kehampaan ketika dia menabrak langit. Keterampilan bertarung, setidaknya, keanehan di depannya rolet hampir sama dengan celah ruang yang dia kenal. Hehe, tidak ada yang tidak mungkin. Jika kamu harus menjelaskan, kamu hanya bisa mengatakan bahwa kamu bodoh. Mendengar kata-kata Mu Han yang sulit dipercaya, Xiaoyan terkekeh ringan. Sedikit sarkasme dalam kata-katanya membuat Kaisar setengah bintang 9 di depannya mengerutkan kening lagi. Berdasarkan pengalamannya, meskipun dia tidak berani mengatakan dia tahu semua hal aneh di daratan, tetapi benda yang terlihat seperti celah ruang di depannya sama sekali tidak mungkin dipadatkan oleh semacam formasi atau benda lain. Benda ini jelas diringkas oleh beberapa kekuatan khusus ke dalamnya. Mu Han mengarahkan pandangannya pada rolet aneh di depannya, dan pikirannya dengan cepat terlintas segala macam hal yang bisa dibandingkan dengannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya memikirkan sesuatu, tiba-tiba mengangkat matanya, dan menatap Xiao Xiao dengan mata kaget. Yan, ekspresi di wajah lamanya menjelaskan sepenuhnya apa artinya tidak bisa dipercaya. Pada saat ini, telapak tangan layu Mu Han yang tersembunyi di bawah lengan bajunya bahkan sedikit bergetar. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Ini adalah, secara tak terduga kekuatan Dao. Sua, di belakang Mu Han, tiba-tiba terdengar suara angin kencang. Mu Han terkejut, berbalik dengan tergesa-gesa, dan meninjunya. Dentang. Dengan suara keras dan jelas, Mu Han mengerutkan kening dan mundur beberapa langkah. Ketika dia berbalik, sosok Raja Utara juga terbang terbalik, dan kemudian telapak kakinya menginjak petir dengan keras. Mam ditelan oleh Raja Utara, dan tubuhnya tiba-tiba dijarah, dan dalam sekejap, dia berdiri di samping di depan Xiaoyan. Mu Han sedikit mengernyit dan menatap Raja Utara, dan akhirnya menatap Xiaoyan, ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Pada saat ini, telapak tangannya yang tersembunyi di bawah jubah lengannya sedikit gemetar. Serangan mendadak dari Raja Utara Raja baru saja membuatnya sedikit lengah, jika tidak, itu tidak akan terlalu memalukan. Itu adalah kekuatan Dao Agung. Tanpa diduga, di usiamu, kamu benar-benar dapat mengendalikan kekuatan Dao Agung. Mu Han menatap Xiaoyan dengan mata sedingin es, dan ada banyak kecemburuan dalam kata-katanya. Ini tidak mengherankan, lagi pula, Dao Langit dan Bumi, yang lebih ilusi daripada Dao Qi, banyak orang tidak dapat menyentuh sepanjang hidup mereka, tetapi Xiaoyan, yang ada di depannya saat ini, hanya setengah Kaisar Bintang 3, dan bisa mengendalikan kekuatan Dao. Bagaimana ini bisa membuat Mu Han yang mengaku sebagai orang kuat tidak merasa cemburu?
Mendengar kata-kata Mu Han, Xiaoyan tersenyum tanpa komitmen dan tidak berbicara. Hahaha, Mu Han menatap Xiaoyan dengan kedua matanya, dan setelah beberapa saat, dia tersenyum entah kenapa, dan kemudian sudut mulutnya meringkuk, memperlihatkan satu set gigi putih mata aneh dan senyuman ini membuat hati seseorang menjadi dingin. Hehe, bakatmu dalam berkultivasi, juga bayi ini, benar-benar membuatku takjub. Aku sudah bertahun-tahun tidak merasakan perasaan seperti ini. Oh, kalau begitu bukankah seharusnya aku merasa terhormat dengan itu? Xiaoyan menyipitkan matanya dan tersenyum pada Mu Han. Hehe, tidak hanya itu, apakah kamu tahu bahwa kamu adalah orang pertama yang sering aku tangani dalam 100 tahun terakhir? Aku tidak pernah berpikir bahwa serangga seperti semut dapat sangat menggangguku. Namun, kamu melakukannya. Xiaoyan tidak berkomitmen, sedikit menurunkan kelopak matanya, sedikit mengangguk, lalu tersenyum lagi dan berkata, "Kalau begitu, aku ingin tahu, 100 tahun yang lalu, siapa yang membuatmu melakukan semua yang kamu bisa untuk berurusan denganku seperti yang kamu lakukan sekarang?" Pada titik ini, mata Mu Han tiba-tiba membeku, mata lamanya menyipit, dan dia menatap Xiaoyan, yang juga memiliki mata jernih, menatap Mu Han dengan ekspresi tenang. Setelah sekian lama, Mu Han terus berbicara dengan wajah sedikit murung. "Aku pikir kamu benar-benar tidak tahu cara mengobrol. Mulut ini seperti silet, dan lidahmu adalah jarum. Ini dirancang untuk memetik duri." Alis Xiaoyan yang terentang perlahan mengernyit, matanya terus memindai sekelilingnya dengan gelisah, guntur di ruang sekitarnya tanpa sadar mundur, meninggalkan ruang melingkar yang besar. "Aku hanya ingin tahu siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan tirani seperti itu. Lagi pula, Kaisar setengah bintang 9 tidak bisa ditantang dengan mudah." Tubuh seperti menara Beiwang mengambil setengah langkah ke kiri, menghalangi tubuh Xiaoyan. Mengabaikan tindakan Beiwang, ekspresi dingin di wajah Mu Han menjadi semakin intens, tapi ada senyum hangat di mulutnya, dan berkata, "Karena ini masalahnya, lelaki tua itu akan memberitahumu bahwa orang ini tidak hanya memiliki permusuhan yang besar dengan lelaki tua itu, tetapi kamu juga tahu bahwa jika dia tetap tinggal di hutan belantara, lelaki tua itu tidak akan memiliki gelar tiran ganda biadab." Mata Xiaoyan sedikit menyipit, yang paling penting adalah dia benar-benar mengenal seseorang yang bisa membuat Mu Han sangat memujinya. Setelah sedikit berpikir di dalam hatinya, Xiaoyan tiba-tiba kembali sadar setelah beberapa saat, dan sosok kekar muncul di benaknya. Sosoknya kuat dan tinggi, hampir setengah tubuh lebih tinggi dari rata-rata orang. Yang paling mencolok adalah kepalanya yang botak berkilau dan aura dominan yang tak terlihat. Itu adalah Zhou Tai. Zhou Tai, hehe, orang ini. Saat itu, popularitas Zhou Tai di kota kuno yang liar tidak lebih buruk darimu sekarang, tapi yang mengejutkanku adalah bahwa tidak hanya Zhou Tai yang menjadi anggota Alchemist Guild, tetapi bahkan kamu, alkemis dari Serikat Alkemis. Setelah kata-kata itu jatuh, telapak tangan layu Mu Han yang tersembunyi di bawah lengan baju tiba-tiba terangkat, tangannya berubah dengan cepat, dan satu demi satu formula segel dengan cepat diketik, dengan cepat mengembun dalam kehampaan di depannya. Mata Xiaoyan membeku, dan ketika dia melihat penampilan Mu Han, dia sedikit terkejut di dalam hatinya, dia tidak berani ceroboh, dia dengan cepat mengangkat tangannya, mengubah simpul di tangannya, dan kekuatan jalan yang hebat cepat berkumpul di depannya. "Hehe, kamu mau sembunyi sekarang? Sudah terlambat." Suara Mu Han jatuh, sebelum roulet hitam pekat di depan Xiaoyan mengembun, satu demi satu rune misterius memancarkan cahaya kemasan menyilaukan muncul di kekosongan, dan akhirnya, secara bertahap bergabung bersama untuk membentuk lingkaran besar membentuk formasi besar, dan pada saat ini, Mu Han berada di depan formasi. Hanya pada saat inilah Xiaoyan menyadari bahwa ruang di bawah kakinya sebenarnya telah diatur oleh Mu Han dalam formasi yang menakutkan dalam waktu sesingkat itu. Saat rune muncul, Xiaoyan segera merasa bahwa Douqi di tubuhnya ditekan oleh paksaan aneh pada saat ini, dan kecepatan lari Douqi sedikit lebih lambat dari biasanya. Pada saat ini, dia jelas merasakannya kekuatannya secara keseluruhan akan ditekan dengan munculnya formasi ini. Apakah itu kekuatan, kecepatan, atau kecepatan di mana dendam berjalan, semuanya ditekan. Sial, orang tua ini benar-benar tidak punya niat baik. Xiaoyan mengutuk dengan marah di dalam hatinya, dan pada saat yang sama menyalahkan dirinya sendiri karena tidak takut, berpikir bahwa dengan Dao of Void di dekatnya, Mu Han tidak akan pernah bisa menangkapnya, tetapi menilai dari situasi saat ini, dia masih berpikir terlalu banyak.
Bahkan dengan penambahan Void Dao, saat menghadapi yang kuat, selama ada sarana yang cukup kuat, betapapun menakutkannya Dao itu, tetap akan ditekan oleh kekuatan. Hehe, lelaki tua itu tidak menganggur dalam 100 tahun terakhir. Untuk dapat mengalahkan Zhou Tai dalam 100 tahun, lelaki tua itu telah menghabiskan 100 tahun untuk mengintegrasikan domainnya sendiri dengan semua formasi yang lelaki tua itu telah dipelajari. Proses ini meskipun sulit, hasil yang saya dapatkan persis seperti yang saya inginkan. Hari ini, saya akan mencobanya dengan Anda terlebih dahulu. Lapangan lari emas. Buka. Dengan teriakan rendah, formasi di bawah kaki Xiaoyan tiba-tiba berputar dengan aneh. Tampaknya hanya formasi besar pada awalnya, tetapi pada saat yang singkat ini, di seluruh lapangan, formasi lain tiba-tiba muncul. Ada banyak formasi menakutkan yang tidak lemah sama sekali. Berbagai formasi muncul, dan cahaya keemasan menyilaukan yang mengandung energi menakutkan melesat ke arah Xiaoyan dengan keras. Pada saat yang sama, paksaan mengerikan yang menyelimuti tubuh Xiaoyan sebenarnya sangat melemah. Ketika dia menyadari hal ini, Xiaoyan sedikit terkejut, tetapi sebelum dia sempat bereaksi, cahaya keemasan yang menyilaukan muncul ke depan. Menghadapi kekuatan formasi ini, Xiaoyan tidak berani ceroboh di dalam hatinya, dengan tubuhnya menanggung paksaan mengerikan yang datang dari sekelilingnya. Tangan kanannya di bawah lengan jubah tiba-tiba terulur, dan ketika dia menggenggamnya dari udara, penguasa berat misterius itu tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan lengannya bergetar, penguasa raksasa itu menari. Penguasa berenang Liu He. Dengan geraman rendah, Xiaoyan dengan erat menggenggam penggaris berat misterius itu dengan kedua tangan, mengangkangi kakinya, dan mengayunkan penggaris raksasa yang berat itu dengan cepat, juga dengan cepat dikonsumsi saat ini. Melihat hal ini, Mu Han mau tak mau merasa sedikit terkejut, lalu mendengus dingin, menatap Xiaoyan dengan ekspresi muram, semangat juang di tubuhnya terangkat dengan cepat, sosoknya bergerak tiba-tiba, dan dalam sekejap mata, dia sudah muncul di depan sosok Xiaoyan. Huff, aku akan melihat bagaimana kamu memblokirnya. Dengan teriakan keras, Mu Han melangkah keras pada penggaris Xuanzong yang melambai dengan cepat, dan penguasa Xuanzong membeku sesaat. Mu Han berbalik, bersandar pada penggaris, berbalik dan menendang tubuh Xiaoyan dengan keras. Ledakan, kekuatan yang menakutkan mengalir deras, wajah Xiaoyan memerah, seteguk besar darah menyembur keluar dari mulutnya tak terkendali, dan tubuh kurusnya terbang tak terkendali. Mu Han tidak ingin melepaskannya, dia menginjak kehampaan dengan kakinya, ruang di bawah kakinya meledak, sosoknya terbang ke depan lagi dengan kekuatannya, dan meninju dada Xiaoyan. Namun, tepat ketika kepalan tangan Mu Han hendak dihancurkan, wajah pucat Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan noda permusuhan, penguasa itu menghantam bahu kiri Mu Han dengan keras. Beberapa saat kemudian, cincin cahaya di jari Xiaoyan menyala, dan penguasa Xuanzong dimasukkan ke dalamnya. Pada saat yang sama, di belakang Xiaoyan, celah di ruang tiba-tiba muncul, dan Xiaoyan menghilang ke dalamnya dengan kilatan tubuhnya. Dan Mu Han segera menghentikan sosoknya, tangan kanannya yang layu menopang bahu kirinya, wajah tuanya sedikit berkedut, keringat dingin mengalir dari sudut matanya, giginya terkatup rapat, dan angin dingin terus-menerus menyedot di antara giginya. Jika bahu kirinya hanya ada selama beberapa bulan, akan sulit untuk berfungsi kembali. Pukulan Xiaoyan dengan seluruh kekuatannya barusan telah membuatnya sangat menderita. Bajingan kecil, hari ini, lelaki tua ini pasti akan menghancurkan mayatmu menjadi ribuan keping. Dengan pergantian tubuhnya yang tiba-tiba, formula segel di tangan Mu Han berubah dengan cepat, dan formasi di seluruh domain berubah lagi, membentuk topeng formasi setengah lingkaran. Pada saat yang sama, formasi di dalam topeng ini juga tetap dalam perubahan konstan. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari selusin jenis formasi serangan yang kuat telah terbentuk, cahaya keemasan yang menyilaukan seperti pedang tajam, yang membuat mata takut, membuat orang tidak berani membuka mata. Pada saat ini, Xiaoyan adalah diblokir dalam formasi itu. Kuek, nikmatilah. Formasi ini di masa lalu, tetapi pernah membunuh 9 bintang dan setengah kaisar. Meskipun telah diintegrasikan ke dalam domain oleh saya sekarang, kekuatannya telah berkurang, tetapi untuk menghadapinya kamu, darahnya lebih dari cukup. Mu Han menatap Xiaoyan yang muncul dalam formasi dengan wajah ganas, dan senyum di sudut mulutnya terlihat cukup menakutkan. Xiaoyan juga melihat formasi ini dengan ekspresi serius. Dibandingkan dengan yang tadi, distribusi energi dalam formasi ini lebih merata. Membentuk formasi, kekuatannya bisa dikatakan meningkat secara eksponensial.
Begitu formasi beroperasi, semburan kekuatan akan semakin sulit untuk dilawan. Dalam keadaan seperti itu, pertahanan apapun tidak akan berguna, bahkan Grand Dao of Void, di bawah pengaruh topeng, masih akan membuat Xiao Yan tidak terlihat. Terlebih lagi, penggunaan Dao of the Void menghabiskan energi pertempuran yang sangat besar. Xiao Yan saat ini, dalam formasi sendirian, tidak dapat bertahan dengan Dao of the Void. Pada saat ini, jika seseorang ingin menghancurkan formasi ini, satu-satunya cara yang paling efektif adalah menggunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan, dan menggunakan cara yang paling kejam untuk menghancurkannya secara paksa. Selain itu, Xiao Yan tidak dapat memikirkan cara lain, cara metode. Dengan lambaian tangannya, penguasa Xuanzong muncul di telapak tangannya lagi. Tubuh Xiao Yan mengambang di kehampaan, matanya melihat sekeliling, dan melalui formasi, dia menatap Mu Han yang berada di luar formasi. Sesaat kemudian, Xiao Yan maju selangkah dan mundur setengah langkah. Penggaris raksasa besar itu miring di belakangnya, dan sedikit energi pertempuran yang tersisa di tubuhnya dituangkan ke penggaris misterius saat ini. Pada saat yang sama, gumpalan kekuatan Dao dengan cepat memadat menjadi kain kasa Dao di permukaan tubuh Xiao Yan. Mu Han memandang Xiao Yan yang sedang menatapnya dalam formasi, tapi dia telah menghapus semua yang diremehkan di hatinya. Setelah pertempuran ini, dia sudah menganggap Xiao Yan sebagai orang kuat dengan level yang sama. Jika ada yang masih berani menganggapnya sebagai setengah kaisar bintang 3 biasa, maka hasilnya mungkin tidak lebih baik dari Mu Han saat ini. Dalam formasi besar, Xiao Yan memandangi cahaya keemasan menyilaukan yang datang ke arahnya, wajahnya tajam, dan telapak tangannya yang memegang penguasa Xuanzong sedikit menegang. Tatapan matanya tiba-tiba menjadi kasar, dan dia melambaikan tangannya bersama-sama, dan penggaris berat misterius di tangannya tiba-tiba mengayun, dari bawah ke atas, dengan tekanan angin yang menakutkan, merobek kehampaan, dan mengayunkannya dengan keras satu kaki pada satu waktu. 7 tingkat menghancurkan langit, satu kaki. Xiao Yan mengeluarkan teriakan yang mengejutkan, dan kemudian dia mengayunkan penggaris raksasa di tangannya. Sebuah lampu menyala di bagian depan penggaris, dan cahaya terang dari penggaris ditembakkan, menghadap cahaya keemasan yang datang dari depan, dan membanting itu dengan ganas. Ledakan. Ada ledakan keras, dan fluktuasi energi yang menakutkan menyebar, menyebabkan seluruh formasi bergetar 3 kali, tetapi hanya dalam beberapa saat, cahaya Qi yang tajam ditekan secara paksa di bawah sinar cahaya keemasan itu, cahaya redup sedikit, tetapi kekuatannya tidak berkurang sama sekali, dan itu masih melesat menuju Xiao Yan dengan kekuatan yang menakutkan. Melihat ini, ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Sosok yang berdiri di kehampaan tiba-tiba berbalik dalam lingkaran, dan mengayunkan penggaris raksasa di tangannya lagi, yang merupakan penguasa menakutkan lainnya yang tidak kalah kuat dari yang sebelumnya. Lasing lagi. 2 kaki. Suara teriakan keluar, tetapi sebelum jatuh, Xiao Yan melambaikan tangannya, dan penggaris raksasa itu miring ke tubuhnya dan mengayunkannya lagi. Cahaya Qi lain langsung ditembakkan, dan bergabung menjadi cahaya Qi kedua. 3 kaki, 4 kaki, 5 kaki, 6 kaki. Dengan beberapa teriakan berturut-turut, penggaris besar misterius yang berat di tangan Xiao Yan terbang mendekati tubuhnya. Penggaris hitam besar itu setajam tombak panjang di tangan Xiao Yan. Ketika dia mengayunkan penggaris raksasa itu, terdengar suara angin, dan tekanan angin yang menakutkan memaksa udara dengan keras. Ledakan sonik yang menakutkan terdengar terus-menerus dari kehampaan, dan paksaan yang menakutkan di sekitar tubuh Xiao Yan benar-benar dihilangkan di bawah tindakan sengit Xiao Yan. Ledakan. Berayun sejauh 5 kaki berturut-turut, cahaya keemasan menyilaukan yang datang ke arahnya akhirnya tersebar oleh pukulan Xiao Yan, bahkan jika itu adalah formasi fusi. Di bawah pemboman keterampilan bertarung lengkap Xiao Yan, itu pasti akan diterbangkan oleh Xiao Yan. Boom berkeping-keping. Melihat adegan ini, Mu Han, yang berada di luar formasi, mau tidak mau menjadi sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Xiao Yan begitu galak sehingga dia menghancurkan formasi 4 roh yang sangat dia banggakan. Keempat formasi ini masing-masing mewakili monster yang sangat kuat. Ketika keempat binatang itu bersatu, bahkan setengah kaisar bintang 8 tidak dapat meledakkan mereka hanya dengan beberapa gerakan. Tanpa diduga, setelah bertemu Xiao Yan, dia akan mematahkan ketidakmungkinan itu sekali lagi. Namun meski begitu, Mu Han tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran di hatinya. Meskipun formasi 4 roh dihancurkan oleh Xiao Yan, kekuatan keempat monster setelah dibubarkan tidak berlebihan.
Xiao Yan ingin menyelesaikan semuanya sekaligus, tapi itu tidak mudah. Saat berikutnya, cahaya keemasan tersebar ke segala arah, berubah menjadi 4 binatang ajaib misterius yang memancarkan cahaya keemasan. Masing-masing dari 4 binatang raksasa berdiri di satu sisi, dan sepasang murid binatang buas emas menatap Xiao Yan, bahkan Seven Star Bandi akan merasa ngeri di hatinya ketika dia melihatnya. Setelah beberapa saat, keempat binatang raksasa itu mengangkat kepala mereka bersama-sama dan mengeluarkan raungan seperti guntur, lalu terbang ke arah Xiao Yan dengan taring dan cakar mereka, sepasang cakar raksasa yang tajam memancarkan cahaya keemasan, seolah-olah mereka ingin memaksa Xiao Yan sampai mati, seperti dicabik-cabik. Wajah Xiao Yan pucat, dan matanya dipindai selama seminggu. Melihat 4 binatang raksasa yang terbang ke arahnya, Xiao Yan memaksa dirinya untuk tenang dan menghirup udara dingin dalam-dalam. Kekuatan berkumpul dengan tajam, dan pembuluh darah biru terbuka, seperti ular hijau kecil, terus-menerus menggeliat di bawah kulit Xiao Yan. Itu hanya 4 binatang yang dipadatkan oleh formasi. Jika tubuhmu ada di sini, aku akan benar-benar takut, tetapi jika hanya kamu, biarkan aku mati. Suara sedingin es yang dipenuhi dengan penghinaan turun, ekspresi Xiao Yan di wajahnya sangat ganas, lengannya terayun lagi dengan keras, batu besar di tangannya tersapu keluar, dan penggaris lebar itu dengan kejam dibanting ke samping, yang paling dekat dengannya adalah emas, binatang buas. Binatang raksasa-raksasa itu 2 kali lebih tinggi dari Xiao Yan dalam formasi, tetapi di mata Xiao Yan, sepertinya tidak ada apa-apanya, penguasa raksasa di tangannya tidak pernah berhenti, dan teror yang disebabkan oleh penggaris raksasa yang melambai angin kencang bahkan lebih kuat dari kekuatan binatang raksasa. Bahkan Muhan yang berada di luar formasi mau tidak mau mengubah ekspresi wajahnya saat melihat pemandangan ini. Saat berikutnya, penguasa raksasa besar membanting keras pada binatang raksasa itu, disertai dengan lolongan yang menyedihkan, binatang raksasa yang penuh kekuatan beberapa saat yang lalu diterbangkan oleh Xiao Yan di bawah kaki ini. Boom, 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 boom. Dengan 4 pukulan keras berturut-turut, keempat binatang raksasa itu diterbangkan oleh Xiao Yan begitu saja. Ledakan. Binatang raksasa keempat menabrak 3 binatang raksasa lainnya yang ditumpuk bersama. Xiao Yan mengangkat penguasa raksasa dengan susah payah, wajahnya yang pucat tampak seperti orang yang sekarat, tapi meski begitu, Xiao Yan dia masih memaksakan dirinya, dia perlu melakukannya semangat, dia harus bertahan, bertahan lagi dan lagi, dia tidak ingin mati begitu saja di tangan Muhan seperti ini. Batuk 2 kali, tubuh Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit melunak, dan hampir jatuh. Xiao Yan dengan paksa menopang tubuhnya, telapak tangannya yang tidak berdarah dengan erat menggenggam Suan Heavy Ruler. Setelah bernapas beberapa saat, Xiao Yan akhirnya menggunakan mencoba yang terbaik. Aku berteriak lagi. Minum. Penggaris lipat 7. Wajah Xiao Yan membengkak, dan dia mengayunkan penggaris raksasa di tangannya dengan seluruh kekuatannya. Cimang menembak, tetapi Xiao Yan mengikuti dari belakang. Pada saat ini, Xiao Yan, yang hampir pingsan, memiliki ekspresi yang sangat gila di wajahnya. Kekuatan Muhan akhirnya membuatnya merasa tidak berdaya. Meskipun kekuatan ledakannya tidak lemah, tetapi dibandingkan dengan Muhan, dia masih tertinggal jauh, kemungkinan untuk mencoba bersaing dengannya sangat tipis, dia sudah merasa sangat beruntung bisa bertahan sampai saat ini. Lagi pula, bahkan sampai saat ini, Muhan tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan yang dia gunakan hanya untuk menghentikan dirinya sendiri. Jika Xiao Yan tidak memiliki 2 kecepatan yang paling menakutkan dari langkah Tian Jue dan Void Dao, di tangan Muhan dia takut dia sudah kalah. Urusannya dengan Muhan, dari awal hingga akhir, hanya mengandalkan kecepatannya, hanya untuk memenuhi kebutuhan. Namun, saat ini, dia masih tidak punya pilihan selain melarikan diri. Pukulan penuh ini hanyalah harapan terakhirnya, tidak lebih. Cahaya Qi yang indah melesat melintasi kehampaan, meninggalkan garis ekor yang hampir hampa udara. Xiao Yan mengikuti dari belakang, seluruh tubuhnya lemah, tapi dia tetap bersikeras. Mata Muhan menyipit, dan dia menatap Xiao Yan melalui cahaya kaki, ekspresinya penuh kecurigaan, tetapi dengan keadaan Xiao Yan saat ini, dia tidak berpikir dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi di saat berikutnya, wajah Muhan dengan cibiran tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, dan pandangannya ke arah Xiao Yan menjadi tajam lagi. Pada saat Cimang hendak bertabrakan dengan 4 monster raksasa, kecepatan Xiao Yan, yang mengikutinya, tiba-tiba dipercepat,
dan kasa jalan gelap dengan cepat terbang keluar, mengembun menjadi saluran luar angkasa, dan segera Ciman Wit yang cantik sebuah ledakan, dia jatuh ke dalamnya, dan Xiao Yan terus mengikuti di belakang. Ledakan. Pada saat berikutnya, topeng yang menutupi seluruh formasi tiba-tiba dihantam oleh sesuatu, dan terdengar ledakan keras, dan seluruh formasi bergetar hebat. Mu Han melihat sepanjang prestise, di mana garis pandang jatuh, pukulan Bei Wangzheng mendarat di topeng lagi. Matanya sedikit menyipit, dan Mu Han sedikit terkejut, tapi saat berikutnya, ledakan yang lebih mengerikan keluar lagi. Ledakan. Formasi emas bergetar lebih keras, dan Mu Han hendak bergerak, tetapi baru kemudian dia menyadari bahwa pada saat yang sama ketika ledakan itu jatuh, tangan besi Bei Wang membanting dengan keras. Retakan. Mu Han mempelajari formasi fusi yang membutuhkan waktu 100 tahun untuk diselesaikan, dan pada saat ini, secara resmi diumumkan bahwa formasi itu rusak. Ini adalah dunia kegelapan murni. Dalam kegelapan, petir dengan energi kekerasan beterbangan di ruang angkasa. Tabrakan sesekali dapat menyebabkan reaksi berantai yang sangat besar di ruang ini, menyebabkan di dunia yang gelap ini, ada suara gemuruh yang mengerikan menyerupai deru beruang barbar. Sebaliknya, di pinggiran dunia yang gelap ini, guntur di kehampaan menunjukkan warna perak cerah, seperti ikan keperakan, terus terbang di kehampaan. Dibandingkan dengan guntur hitam itu, guntur perak sedikit lebih lemah, tetapi justru karena inilah pembangkit tenaga setengah kaisar biasa juga dapat menanggung kekuatan ini, dengan demikian melahap dan memurnikannya, dan meningkatkan kultivasi mereka. Di persimpangan dua jenis guntur, paksaan khusus membentuk penghalang sederhana, memisahkan dua jenis guntur sejauh 2 mil, tetapi tingkat kekerasan yang sama sekali berbeda dari kedua jenis guntur juga membuat semua orang secara kasar memahami arti penghalang ini, keberadaan. Kultivasi tidak mudah, cukup sudah. Tapi saat ini, di luar penghalang, di lautan guntur perak, ada 3 sosok berdiri, 1 di depan dan 2 di belakang. Orang yang lebih jauh dari penghalang, berdiri di lautan guntur perak, adalah seorang lelaki tua yang terlihat sedikit malu, jika orang ini bukan Mu Han, siapa lagi dia? Dan di seberangnya, di depan penghalang, orang yang nyaris tidak menopang sosoknya agar tidak jatuh adalah Xiao Yan, dan di depannya adalah Raja Negeri Utara yang telah menjaganya sepanjang jalan. Xiao Yan terbatuk hebat, darah terus keluar dari mulutnya, wajahnya yang pucat terlihat sangat menakutkan, dan kelemahannya yang ekstrim membuatnya sulit untuk bernafas pada saat ini. Sebenarnya sentuhan abu-abu dan putih, nafas seluruh tubuh, telah mencapai titik terendah. Namun meski begitu, Xiao Yan masih bertahan, dia tahu bahwa selama dia melewati penghalang terakhir di belakangnya dan memasukinya, bahkan Mu Han tidak akan berani melangkah ke kedalaman kolam guntur dengan mudah. Meskipun dipisahkan oleh penghalang, Xiao Yan masih merasakan teror dari guntur hitam itu. Begitu guntur itu menyerang berkelompok, bahkan Mu Han tidak akan mampu menahan kekuatan semacam itu. Xiao Yan percaya bahwa Mu Han di depannya tidak akan pernah bertaruh dengan Xiao Yan dengan nyawanya. Di kejauhan, sepasang mata tua berawan Mu Han sedang menatap Xiao Yan pada saat ini, seperti sepasang kait elang, seolah-olah dia ingin memaksa Xiao Yan untuk menariknya di depannya dengan matanya. Tapi selain itu, ini pada saat ini, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi serius yang dalam terhadap Xiao Yan. Tepatnya, itu harus melawan guntur hitam di dalam penghalang di belakang Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan lemah, dia memperhatikan ini, dan dia merasa sedikit lega. Tampaknya apa yang dikatakan Guli dan yang lainnya benar. Untuk kedalaman kolam guntur ini, bahkan Mu Han, yang merupakan seorang setengah kaisar bintang 9, tidak bisa sama-sama memprihatinkan. Yan Xiao, kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri, apakah kamu masih berencana untuk terus berjuang? Mu Han berpura-pura tenang, dan berteriak dingin pada Xiao Yan. Dengan nafas yang lemah, Xiao Yan terbatuk keras lagi, tapi sudut mulutnya tanpa sadar meringkuk menjadi senyuman mencibir. Setelah beberapa lama, dia berkata kepada Mu Han dengan suara yang sedikit serak. Benarkah? Di belakangku, ada juga tempat untuk pergi. Ketika Xiao Yan mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah lagi, yang membuat wajahnya lebih pucat dan napasnya lebih lemah, seolah-olah dia terlihat lemah dan bisa jatuh kapan saja. Bahkan jika kamu memasukinya, itu masih jalan buntu. Mu Han berteriak lagi, tetapi otot-otot di sudut matanya tidak bisa menahan gemetar beberapa kali. Jelas, meskipun dia ingin Xiao Yan mati,
dia tidak ingin dia mati di tempat lain. Dia ingin membunuh Xiao Yan, tapi tidak hanya ingin dia mati, dia punya tujuan lain. Hehe, apakah kamu takut aku akan masuk? Xiao Yan tersenyum lemah. Muleng mendengus, menatap Xiao Yan, tapi tidak berbicara. Apakah kamu tidak benar-benar ingin membunuhku? Kenapa aku akan mati ketika aku berbalik sekarang, tetapi kamu memiliki sikap seperti itu? Xiao Yan terus berbicara, di akhir suaranya, nadanya sedikit berhenti, lalu dia melanjutkan. Itu karena pil kesengsaraan Kaisar. Ketika Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, wajah tua Mu Han yang keriput akhirnya bergerak. Telapak tangan di bawah lengan perlahan terkepal. Setelah beberapa saat, wajah tua Mu Han yang dingin menunjukkan senyuman lagi. Hehe, itu benar, tujuan sebenarnya dari masuknya lelaki tua ini ke Thunder Pond adalah untuk Emperor Tribulation Pill. Mengenai pengakuan sukarela Mu Han, Xiao Yan sedikit terkejut, tapi dia tidak tega mengkhawatirkannya lagi. Nada suara Mu Han sedikit berhenti, mata tuanya yang keruh menatap Xiao Yan, dan kemudian dia melanjutkan berkata. Kamu juga harus tahu bahwa sebagai Kaisar setengah bintang 9, sangat sulit untuk menerobos dengan kekuatan. Jika kamu mengandalkan dirimu sendiri untuk secara paksa menerobos Kaisar Dou, kemungkinannya sangat kecil. Apalagi kesulitan untuk menembus melalui, bahkan jika Anda menerobos, tidak ada Kaisar Dou. Jie dan, di hadapan Kaisar Jie, juga tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Setelah kata-kata Mu Han jatuh, telapak tangan Xiao Yan di sisi yang berlawanan terangkat dengan susah payah. Dengan pikiran, cahaya menyala di telapak tangannya, dan botol batu giok yang mengkilap muncul di telapak tangan Xiao Yan. Ada pil bundar seukuran lengkeng tergeletak diam-diam di dalamnya. Itu adalah pil kesengsaraan Kaisar. Pertama kali dia melihat biji pil, Mu Han bahkan berharap dia bisa bergegas maju dan merebutnya dari Xiao Yan, tapi dalam sekejap, Mu Han dengan cepat sadar dan mendapatkan kembali ketenangannya. Xiao Yan di depannya tidak mudah untuk dihadapi, bahkan jika dia kelelahan sekarang, begitu dia menghabiskan kekuatan terakhirnya dan menghancurkan pil itu bersama dengan botol giok di tangannya, maka di masa depan, dalam hidupnya, dia mungkin juga tidak mungkin untuk mendapatkan pil kesengsaraan Kaisar tingkat penuh. Hasil seperti itu bukan yang ingin dilihat Mu Han, jadi dia harus mendapatkan pil kesengsaraan Kaisar di tangan Xiao Yan saat ini. Hehe. Ada desas-desus bahwa pada pertemuan apoteker terakhir, teman kecil Yan Xiao pernah memurnikan pil kesengsaraan Kaisar tingkat penuh. Melihatmu hari ini, itu benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Mu Han menatap pil kesengsaraan Kaisar di dalam botol batu giok, tapi dia tidak bisa tidak mengagumi Xiao Yan. Hehe, aku orang yang memang pantas, tapi aku akan mati di tanganmu. Xiao Yan menyipitkan matanya, dan tersenyum pada Mu Han dengan tenang. Mendengar ini, Mu Han tertawa lagi, lalu mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan, dan berkata kepada Xiao Yan dengan senyum tumpul. Haha, kamu dan aku sama-sama orang yang berakal. Dengan situasimu saat ini, kamu akan mati jika kamu berbalik. Bahkan lelaki tua dalam kondisi puncak tidak akan berani melangkah ke inti tambang ini. Aku sudah memberitahumu dengan jelas, jadi saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Sekarang, selama kamu menyerahkan pil kesengsaraan Kaisar di tanganmu kepada lelaki tua ini dapat menjamin bahwa kamu tidak akan pernah terluka lagi, dan mulai sekarang, apa yang terjadi antara kamu dan aku tidak akan diselidiki. Bahkan, selama kamu berpikir, aku bisa membunuh Modi untukmu, bagaimana kalau meminum satu pil dan menukar 2 nyawa, ini masih sangat berharga untukmu. Saat berbicara, Mu Han sudah berjalan menuju Xiao Yan perlahan. Telapak tangan di bawah jubah lengan terentang ke arah Xiao Yan, menunggu Xiao Yan melempar botol batu giok di tangannya. Kenapa aku harus mempercayaimu? Dengan kekuatanmu, setelah mendapatkan pil itu, kamu bisa membunuhku dalam sekejap. Bukankah memberimu pil itu sama dengan mencari kematianmu sendiri? Sosok Xiao Yan terhuyung-huyung sejenak, yang membuat hati Mu Han terangkat, tapi kata-kata yang keluar dari mulut Xiao Yan setelah itu membuat yang terakhir mengerutkan kening lagi. Apakah kamu pikir kamu masih punya pilihan? Beri aku pilnya, dan lelaki tua itu akan membiarkanmu hidup, jika tidak. Kalau tidak, kamu akan kehilangan uangmu. Dengan cibiran keluar dari mulut Xiao Yan, dan tubuhnya tiba-tiba berbalik, Xiao Yan bergegas menuju penghalang di belakangnya. Di belakangnya,
Tubuh Bei Wang Jiansuo bergerak dengan keras, dan Mu Han yang benar-benar bergegas maju terus keluar dari penghalang. Di kolam petir tak berujung yang gelap gulita, petir hitam legam yang tak terhitung jumlahnya mengalir tanpa henti di dalamnya. Kadang-kadang, suara ledakan yang mengerikan juga bergema di kolam guntur tanpa henti, menyebabkan serangkaian reaksi berantai. Di suatu tempat di Thunder Pool, sesosok berlumuran darah terbaring diam-diam di lautan guntur yang gelap gulita. Pada saat ini, di permukaan tubuhnya, ada naga emas yang panjangnya hampir 10 meter mengelilinginya. Apaksaan aneh menyebar, mengusir semua guntur hitam dan hitam yang menggertaknya, dan justru karena inilah pria berlumuran darah itu bisa menyelamatkan hidupnya. Selama proses ini, naga emas juga menjilat semua darah yang memancar dari luka di tubuh pria itu. Ajaibnya, setelah luka itu dijilat oleh naga, darah yang keluar juga berhenti hidup. Dan ketika naga raksasa itu menjilat luka di tubuh pria itu, di dalam darah yang terus mengalir keluar, semua jejak darah ungu emas diserap oleh naga itu. Di pupil binatang emas itu, ada warna ungu emas yang ajaib. Mengaum, suara nyanyian naga yang rendah menyebar, dan seluruh Thunder Pool berangsur-angsur menjadi tenang dengan suara nyanyian naga. Guntur yang berlarian sepertinya ketakutan, dan dengan patuh melayang di kehampaan, seolah dijinakkan seperti hewan peliharaan, menjadi penurut. Apa? Mengikuti suara nyanyian naga, pria yang berbaring telentang di kehampaan, berlumuran darah, dan pingsan, tiba-tiba mengeluarkan sedikit kejutan, tetapi kemudian terdiam lagi. Seiring berjalannya waktu, saya tidak tahu berapa lama, sebagian besar luka di tubuh Xiao Yan telah pulih, dan kekuatan jiwanya juga telah kembali ke puncaknya dengan erangan rendah. Xiao Yan akhirnya secara bertahap terbangun dari koma. Pertama kali dia bangun, Xiao Yan sudah memperhatikan Xiao Jin yang sedang berbaring di dadanya, dan tubuhnya telah kembali ke ukuran aslinya. Setelah sedikit merasakan situasi di tubuhnya, Xiao Yan tersenyum dengan mudah, dan sekarang dia telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya setelah pertempuran dengan Mu Han. Saat dia hendak bangun, Xiao Yan melirik dengan santai ke arah kehampaan di sekitarnya, dan sekilas dia melihat petir hitam pekat itu mengambang di kehampaan seperti benda mati. Itu pucat, dan sepasang pupil hitam pekat mengungkapkan pandangan horor yang mendalam. Xiao Yan tiba-tiba berdiri, hanya untuk menemukan bahwa dia berada di inti dari kolam guntur kosong, dikelilingi oleh petir hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan mengelilinginya dan Raja Utara yang berdiri tak bergerak di sampingnya. Xiao Yan membuka mulutnya lebar-lebar, tetapi dia tidak berani menarik napas. Wajahnya penuh dengan kengerian. Baru pada saat ini dia benar-benar menyadari bahwa untuk menghindari Mu Han, dia berbalik dan menyerbu ke kekosongan guntur tanpa ragu pada intinya. Tetapi saat ini, dia dikelilingi oleh guntur hitam yang tak ada habisnya, yang berarti dia baru saja meninggalkan sarang harimau dan memasuki sarang serigala lagi. Hei, bocah, apakah kamu akhirnya bangun? Sementara Xiao Yan ngeri, suara guyu yang sedikit bercanda datang dari lubuk hati Xiao Yan. Mendengar kata-kata guyu, Xiao Yan segera bereaksi. Guntur hitam pekat di depannya tidak sekeras sebelum dia masuk. Melihatnya sekarang, guntur ini tampak jauh lebih tenang, seperti petir yang terselubung. Seperti pedang, letakkan menjauhi tepi. Dari kelihatannya, seseorang seharusnya menaklukkan mereka. Tulang tua, ini, hei, orang tua ini tidak melakukan hal-hal ini. Sudah kubilang, orang tua, aku tidak akan membantumu setelah memasuki Thunder Pool kali ini, jadi aku tidak menaklukkan orang-orang ini. Itu adalah. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit mengernyit, berpikir sejenak, dan kemudian dalam sekejap, matanya tertuju pada Xiao Jin yang terbang ke atas dan ke bawah dalam kehampaan di depannya saat ini. Hei, si kecil ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Meskipun petir ini keras, di depannya, itu seperti bertemu dengan leluhurmu. Selama itu ada, kamu tidak perlu khawatir tentang bagaimana petir ini berani untuk melakukan apapun padamu. Ya, dan, hehe. Mendengar kata-kata kekaguman guyu untuk Xiao Jin, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan terkejut. Untuk bisa membuat orang tua setingkat guyu lebih memujinya, potensi pertumbuhan Xiao Jin di masa depan bisa dilihat. Namun, yang membuat Xiao Yan curiga adalah kata-kata guyu yang belum selesai dan senyuman misterius itu membuat Xiao Yan semakin penasaran dengan Xiao Jin di hadapannya. Untuk Xiao Jin, Xiao Yan dapat dikatakan mengetahui dasar-dasarnya, tetapi tampaknya sejak dia datang ke benua Yuanwu, pemahaman Xiao Yan tentang Xiao Jin berangsur-angsur berubah sedikit, atau karena menelan gumpalan ruang yang aneh itu, power back.
Menyadari tatapan Xiao Yan, Xiao Jin juga mengangkat kepala kecilnya untuk melihat yang pertama, lalu memutar tubuhnya yang fleksibel, dengan cepat berputar di sekitar Xiao Yan, lalu menempel di telapak tangan Xiao Yan dan naik ke bahunya. Xiao Yan sedikit menoleh untuk melihat Xiao Jin, yang sedang berbaring di pundaknya, satu pria dan satu binatang buas, dan mata keduanya saling menatap untuk waktu yang lama. Xiao Yan memandangi mata Xiao Jin yang dipenuhi dengan cahaya kemasan. Cahaya emas murni tidak mengandung kotoran. Tubuhnya yang kecil dan indah masih sama seperti saat Xiao Yan melihatnya untuk pertama kali. Hanya bisa dikatakan bahwa kekuatannya jauh lebih hebat dari sebelumnya. Tidak peduli bagaimana si kecil ini berubah, itu masih Xiao Jin, selama ini cukup. Xiao Yan mengangkat telapak tangannya, dengan kehangatan di matanya, membelai bahu Xiao Jin, dan berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Xiao Jin merasakan belayan telapak tangan Xiao Yan, dan mengusap kepala kecilnya dengan gembira ke telapak tangan Xiao Yan yang agak kasar. Dia menjilat telapak tangan Xiao Yan dengan lidahnya yang lembab, dan merasakan rasa gatal di telapak tangannya. Yan menatap Xiao Jin lagi, dan menemukan bahwa yang terakhir juga menatapnya dengan penuh semangat. Xiao Yan segera tersenyum, membalikkan telapak tangannya, dan ramuan kelas 9 muncul di telapak tangannya. Xiao Jin tidak sopan. Pada saat pil itu muncul, dengan deru, memutar tubuh mungilnya, itu dengan cepat melintas ke telapak tangan Xiao Yan, merentangkan dua cakar naga yang indah, dan memeluknya di depannya, seukuran kepala, menelan ramuan itu dalam satu tegukan tanpa ragu-ragu dengan cara yang sangat berlebihan. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa, lalu dia berhenti memedulikan Gu Xiao Jin dan membiarkannya bermain. Pada saat ini, ada sedikit kemegahan. Dibandingkan dengan guntur perak dari dunia luar, energi yang dimiliki oleh guntur hitam pekat di sini bahkan lebih menakutkan, dan kekuatan gunturnya sendiri juga lebih murni daripada yang berasal dari dunia luar. Jika Xiao Yan menyerap guntur dari sini, Xiao Yan bahkan berani menyimpulkan bahwa kekuatannya sendiri pasti akan naik ke level yang hebat lagi, persis seperti yang dia harapkan. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu petir hitam pekat, tatapannya berkedip. Tiba-tiba, Xiao Yan meraih petir dengan tangannya yang besar, dan menggenggam petir yang setebal pergelangan tangannya di telapak tangannya. Setelah Lei Ting mengambilnya, dia segera berjuang dengan keras di tangan Xiao Yan, melepaskan kekuatan yang kuat terus-menerus, berniat untuk melarikan diri dari telapak tangan Xiao Yan, tetapi Xiao Yan mencibir hal ini. Jika ada hampir 100 petir pada saat yang sama, Xiao Yan secara alami tidak akan dapat menangkis. Tetapi jika hanya salah satunya, Xiao Yan tidak akan takut sama sekali. Dengan pikiran, api aneh muncul dari telapak tangan Xiao Yan yang memegang Lei Ting, tetapi dalam waktu singkat, guntur itu berubah menjadi semburan energi pertempuran yang sangat murni, mengalir ke tubuh Xiao Yan, dan menjadi bagian dari kekuatannya. Merasakan energi pertempuran murni mengalir ke dalam tubuhnya, mulut Xiao Yan perlahan-lahan meringkuk menjadi senyuman. Yang lain menganggap tempat yang dalam ini sebagai tempat kematian, tetapi pada saat ini, tempat ini seperti surga baginya. Selanjutnya, ayo buat terobosan di sini. Di kedalaman kolam guntur yang gelap gulita, pada saat ini, Xiao Yan sedang duduk bersila di kehampaan dengan mata tertutup. Dengan pengoperasian latihan yang lambat di tubuhnya, pusaran energi besar terbentuk di atas kepala Xiao Yan. Dalam pusaran energi yang sangat besar, ada kekuatan hisap yang sangat menakutkan, dan gumpalan energi langit dan bumi yang terlihat dengan mata telanjang terus-menerus terwujud dari kehampaan di bawah kekuatan hisap yang mengerikan ini, bergabung ke dalam pusaran, dan kemudian memasuki tubuh Xiao Yan. Saat energi langit dan bumi memasuki tubuh, api aneh di tubuh Xiao Yan segera naik, memurnikan energi langit dan bumi lagi dan lagi hingga menjadi sangat murni, dan kemudian mengalir ke topan di sepanjang meridian di tubuh Xiao Yan, menjadi bagian dari kekuatan keseluruhan Xiao Yan. Dengan periode penyempurnaan dan penyerapan yang begitu lama, aura Xiao Yan juga menjadi lebih kuat dan lebih kuat di bawah penyempurnaan dan penyerapan terus-menerus ini. Ketika dia membuka matanya lagi, kekuatan Xiao Yan telah sepenuhnya mencapai tingkat setengah Kaisar Bintang 3, keadaan paling puncak, jarak dari menerobos ke 4 bintang hanyalah satu langkah di pintu. Perlahan membuka matanya, dua lampu api yang cemerlang tiba-tiba keluar dari mata hitam pekat Xiao Yan, dan saat ruang di depannya terdistorsi dan hancur, dua lampu api dengan aura yang menakutkan dengan cepat tenggelam ke dalam kehampaan yang tak berujung dan menghilang, melihat. Mengabaikan detail perubahan ini, Xiao Yan dengan hati-hati memeriksa tubuhnya sampai dia memastikan bahwa tidak ada bekas luka yang tersisa,
Kemudian Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya, melihat sekeliling selama seminggu, dan sudut mulutnya menunjukkan ekspresi puas. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk segera membuat terobosan, tetapi mengalihkan pandangannya ke samping, berdiri diam, Raja Utara yang tubuhnya seperti menara besi. Saat ini, tubuh kuat Bei Wang masih memiliki bekas luka dari pertempuran terakhir dengan Mu Han. Melihat retakan di permukaan tubuh Bei Wang, bahkan dengan konsentrasi Xiao Yan, dia tidak bisa menahan rasa terkejut di hatinya. Kekuatan fisik Raja Utara, pikir Xiao Yan, bahkan dia mungkin sulit ditandingi. Bagaimanapun, tubuh Raja Utara adalah tubuh naga, dan sekarang kekuatannya telah mencapai tingkat teror yang setara dengan 6 bintang setengah kaisar, tapi dia tidak bisa memikirkannya. Dengan cara ini, Mu Han masih akan menghancurkan tubuhnya, meskipun kerusakannya tidak terlalu besar, tapi ini adalah pertama kalinya dalam semua pertempuran yang dilakukan Raja Bei di masa lalu. Harus dikatakan bahwa kekuatan Mu Han benar-benar tidak tercakup. Sebagai setengah kaisar bintang 9, meskipun dia bertindak dominan, dia harus mengatakan bahwa dia memiliki modal untuk mendominasi. Sebagai perbandingan, meskipun Xiao Yan secara keseluruhan kekuatannya tidak lemah, tapi tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia diam-diam mengaguminya di dalam hatinya, tapi Xiao Yan memusatkan pikirannya pada guntur yang gelap gulita ini. Sebelum kekuatan Raja Utara naik ke tingkat setengah kaisar, dia benar-benar tidak berani membayangkan bahwa boneka bisa memiliki kekuatan setengah kaisar. Lagi pula, kekuatan semacam ini jauh lebih kuat daripada banyak kekuatan nyata, membudidayakan manusia. Tapi sejak kekuatan Raja Utara mencapai setengah kaisar, Xiao Yan telah mengerti bahwa Raja Utara berbeda dari boneka biasa, dan batas pertumbuhannya mungkin jauh melampaui itu. Meskipun dia selalu ingin mencoba untuk melihat apakah dia dapat lebih meningkatkan kekuatan Raja Utara, tetapi dia menderita karena tidak ada kesempatan. Lagi pula, guntur biasa tidak berguna bagi Raja Utara, dan jika dia ingin mengumpulkan yang kuat cukup guntur, maka Anda harus mengandalkan pil pemurnian. Namun, mengambil Xiao Yan saat ini sebagai contoh, jika dia ingin meningkatkan kekuatan Raja Utara, dan Lei yang akan dia tarik setidaknya akan setingkat pil tingkat kaisar. Namun, pemurnian ramuan tingkat kaisar sangat sederhana dan mudah. Kekuatan jiwa dan ki pertempuran yang dikonsumsi di dalamnya sulit ditanggung Xiao Yan hari ini, telah menjadi tempat suci yang sangat baik di hatinya untuk meningkatkan kekuatan Raja dari Utara. Aku tidak tahu, jika Raja Utara melahap guntur ini, seberapa jauh kekuatannya bisa meningkat. Tatapan Xiao Yan perlahan menaksir Raja Utara, hatinya penuh harapan. Lagi pula, guntur di sini adalah sesuatu yang bahkan sangat ditakuti oleh orang seperti Mu Han. Ini sekuat yang bisa dibayangkan. Jauh dari apa dan Lei biasa bisa dibandingkan. Memikirkan hal ini, Xiao Yan mau tidak mau merasakan sedikit gerakan di dalam hatinya, dan gagasan ingin mencobanya muncul. Dengan pikiran, Bei Wang sepertinya langsung menerima perintah. Sosoknya yang kokoh seperti menara besi tiba-tiba bergerak, dan bergegas menuju guntur hitam legam itu. Bang bang bang. Serangkaian ledakan terus-menerus terdengar tiba-tiba, Xiao Yan hanya bisa melihat tubuh Bei Wang, terus-menerus terlontar di antara banyak petir. Energi menakutkan yang dimiliki oleh petir hitam pekat membuatnya tidak dapat langsung melahapnya seperti petir biasa. Tapi begitu beberapa petir meleleh ke dalam tubuhnya, jumlah petir yang bisa dimakan oleh Raja Utara telah mencapai batasnya. Dalam waktu singkat, dia mungkin tidak bisa menelan lagi, dan Xiao Yan hanya bisa mendapatkan gambaran yang samar-samar, menjawab. Meski begitu, Xiao Yan tidak merasa cemas sama sekali. Budidaya tidak mudah, belum lagi raja ini hanyalah boneka. Mampu dengan cepat naik ke level ini telah melampaui hasil budidaya seumur hidup banyak orang. Sumber daya budidaya tepat di depannya, jadi mengapa dia harus cemas? Namun, pada saat yang sama ketika Raja Bei menyerbu ribuan petir, di bahu Xiao Yan, Xiao Jin melihat petir gelap yang berkelap-kelip dengan guntur, dan sepasang mata emas mengungkapkan keinginan yang sangat manusiawi. Melihat ini, Xiao Yan mau tidak mau menunjukkan sentuhan keterkejutan di matanya, tapi itu cepat berlalu. Tubuh Xiao Jin awalnya adalah 9 guntur emas yang mendalam, dan itu hanya instingnya untuk menelan guntur untuk meningkatkan kekuatannya. Demi keselamatan Xiao Yan, ia tidak ingin melahap petir ini sebelumnya. Tentu saja, di sisi lain, ia juga tidak berniat melahapnya saat itu. Lagi pula, di dalam hatinya, tidak peduli seberapa bagus kekuatannya, itu tidak lebih baik dari Xiao Yan di depannya. Di matanya yang seperti mutiara, Xiao Yan telah menjadi segalanya.
Mungkin tidak membutuhkan kekuatan, tapi itu tidak boleh kehilangan Xiao Yan. Tetapi pada saat ini, Xiao Yan telah pulih sepenuhnya, dan Xiao Jin melihat 10.000 halilintar dekat di depannya, dan keinginan kecil yang telah terendam di dalam hatinya bangkit kembali. Melihat tatapan Xiao Jin yang ingin mencoba, Xiao Yan langsung tersenyum, melihat ke sisi lain, Bei Wang, yang sedang terpental seperti bola di tengah ribuan guntur, membuka mulutnya dan tersenyum pada Xiao Jin. Si kecil, apakah kamu ingin melahap guntur itu juga? Ketika Xiao Jin mendengar ini, dia buru-buru menganggukkan kepalanya dengan cara yang sangat manusiawi, mengungkapkan emosinya kepada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit tersenyum, mengangguk dan melanjutkan. Pergilah, tapi ingat, jangan memaksakannya, semuanya harus dilakukan secukupnya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, Xiao Jin bertindak seolah-olah dia belum pernah mendengarnya. Dengan kilatan tubuh mungilnya, dia sudah muncul di antara ribuan petir, dan dia tidak sabar untuk bergegas menuju kegelapan yang menakutkan itu, petir. Xiao Yan menatap Bei Wang dan Xiao Jin di lautan guntur, dan mengangkat bahu tak berdaya. Setelah sekian lama, dia menghela napas dalam-dalam, sudut mulutnya berangsur-angsur melengkung, matanya sedikit menyipit, dan dia mencibir dengan suara rendah. Muhan, kamu benar-benar memberiku hadiah besar dengan memaksaku di sini. Hehe, aku pasti akan membalas kebaikan ini di masa depan. Tusuk lala. Di kolam guntur yang gelap gulita, ada semburan guntur, Xiao Yan, Xiao Jin dan Bei Wang berdiri di sisi mereka sendiri, terus-menerus menyerap guntur yang menakutkan di kolam guntur. Pelahapan Bei Wang relatif langsung dan keras, dimanapun tubuhnya lewat seperti menara besi, puluhan petir hitam pekat tersedot ke dalam tubuhnya. Dengan dilanda guntur, semua kerusakan pada tubuh Bei Wang pulih. Kulit gelap dan padat memberi orang perasaan aneh yang tidak bisa dihancurkan. Di sepasang mata yang acuh tak acuh, dari waktu ke waktu, ada kilatan guntur gelap, dan tubuh dari Bei Wang di permukaan. Ada juga guntur hitam pekat yang terus berkedip-kedip, menjadi bagian dari kekuatannya yang keras dan mendominasi. Dibandingkan dengan Bei Wang, Xiao Jin lebih mendominasi, atau biadab. Di depan Xiao Jin, petir yang awalnya menakutkan itu seperti kucing besar yang bertemu harimau, tidak peduli seberapa kuat dia biasanya, tetapi di depan Xiao Jin, bahkan 1/10 dari kekuatannya yang biasa tidak cukup. Jin kecil saat ini telah berubah lagi, berubah menjadi naga emas yang panjangnya lebih dari 10 meter, dengan cakar naga emas yang besar mencengkeram kehampaan dengan ganas, segenggam besar guntur hitam tertangkap di telapak tangannya. Xiao Jin juga tidak sopan sama sekali, dia benar-benar menganggap petir ini sebagai makanan, dia membuka mulutnya dan menelan petir itu dalam satu tegukan, dia makan lagi. Dibandingkan dengan Raja Utara, Void Thunder Pond ini adalah surga nyata bagi Xiao Jin, dan saat terus melahap, kekuatan Xiao Jin sendiri juga berkembang pesat, dan pada saat yang sama, pihak Xiao Yan juga mulai bertarung, menerobos Kaisar Setengah Bintang 4. Sejak terakhir kali dia berpartisipasi dalam klan roh, kekuatan Xiao Yan telah mencapai tingkat puncak dari Setengah Kaisar Bintang 3, setelah banyak pertempuran dalam 1,5 bulan terakhir, jarak kultivasi Xiao Yan menembus jarak Bintang 4, yang hanya masalah biasa. Ketika Xiao Yan duduk bersila dalam kehampaan, menjadi tenang, dan latihan di tubuhnya mulai beroperasi, pusaran energi yang sangat besar telah muncul di kehampaan tempat dia berada. Munculnya pusaran energi segera menarik guntur hitam pekat itu, dan hisap yang mengerikan meledak seperti tornado yang menggantung terbalik. Hisap gila terus merobek kehampaan di sekitarnya, dan guntur hitam pekat itu seperti ikan kecil yang tertangkap di pusaran, mereka dengan cepat berkumpul menuju Xiao Yan. Menghadapi begitu banyak halilintar, Xiao Yan tidak berani gegabah di hatinya, dengan berpikir, api aneh di topan di tubuhnya segera menyebar, menyelimuti organ dalam dan tulang meridian di tubuh Xiao Yan. Guntur ini memiliki efek tempering yang besar pada tubuh, Xiao Yan tidak akan melepaskan kesempatan ini dengan sia-sia, oleh karena itu, dia tidak membuang api aneh dari tubuhnya, tetapi dengan cara ini, Xiao Yan akan terpengaruh saat dia menyerapnya, kekuatan guntur rasa sakitnya akan semakin tak tertahankan. Mengenai hal ini, hati Xiao Yan tidak banyak berubah. Dia mengerti bahwa jika dia ingin mendapatkan kekuatan yang cukup kuat, dia akan membayar harga yang cukup tinggi untuk menggunakannya. Meskipun proses selanjutnya menyerap kekuatan guntur mungkin akan terjadi, sangat menyakitkan, tapi dibandingkan diburu, ini jauh lebih baik, dia setidaknya bisa menjamin bahwa dia tidak akan mati.
Ayo ayo, 4,5 bintang kaisar, aku datang. Dengan tangisan rendah di dalam hatinya, pusaran di atas kepala Xiao Yan tiba-tiba bergetar, dan hisapan yang menakutkan menjadi lebih ganas, seperti binatang raksasa kuno, merobek guntur hitam pekat itu ke depan terus-menerus, dan kemudian ditelan oleh pusaran. Guntur berkumpul, dan kemudian membanting tubuh Xiao Yan. Kekuatan guntur yang gelap dan menakutkan segera meletus, seperti bom. Energi kekerasan membombardir tubuh Xiao Yan, dan rasa sakit menyebar seketika, menyentuh seluruh tubuh Xiao Yan. Rasa sakit dari tubuhnya hampir tak tertahankan untuk Xiao Yan, tapi dia masih bertahan melebihi orang biasa. Giginya terkatup, wajahnya berkerut, dan otot-otot di sekujur tubuhnya menegang seketika, saat guntur tersedot ke dalam tubuh Xiao Yan. Tempat di tubuh Xiao Yan yang tersentuh oleh guntur tadi berubah menjadi merah, seolah-olah itu telah dibakar oleh api. Biasanya, bahkan pembuluh darah di bawah kulit tampak sangat terdistorsi dan menakutkan. Meskipun proses ini sangat menyakitkan, efek yang diperoleh jelas sangat luar biasa setelah ditempa oleh guntur. Tubuh fisik Xiao Yan jelas lebih kuat. Pada saat yang sama, saat petir hitam pekat menyentuh tubuh Xiao Yan, mereka secara paksa tersedot ke dalam tubuh Xiao Yan setelah petir meledak. Menghadapi masuknya guntur yang menakutkan secara tiba-tiba, Xiao Yan sangat tenang di dalam hatinya. Saat guntur muncul, api surgawi yang telah menunggu lama menyerbu, seperti harimau lapar menerkam makanannya, menelan guntur sepenuhnya. Dengan tempur terus-menerus dari tubuh fisik dan penyempurnaan terus-menerus dari kekuatan guntur oleh api yang berbeda dalam tubuh, aura Xiao Yan juga meningkat secara bertahap. Namun, saat Xiao Yan mundur dan berkultivasi di kedalaman kolam guntur void, pertempuran di luar kolam guntur sudah lama berhenti. Pada saat ini, Guli dan Chi Fosfor sedang duduk bersila di kolam petir perak terang, tidak terburu-buru untuk berlatih. Keduanya memiliki kesedihan yang mendalam di wajah lama mereka, dan hati mereka bahkan lebih serius, sangat cemas. Pada saat ini, lebih dari 2 bulan telah berlalu sejak pertempuran ketika Mu Han mengejar Xiao Yan saat itu. Guli dan Cilin masih ingat dengan jelas ekspresi wajah lama mereka ketika Mu Han kembali dari mengejar Xiao Yan. Itu juga terlihat sangat suram dari penampilan itu, jelas bahwa Xiao Yan tidak dikejar. Awalnya, Guli berdua cukup berterima kasih kepada Xiao Yan untuk ini. Bagaimanapun, mereka dapat melarikan diri dari kejaran pembangkit tenaga listrik setengah kaisar bintang 9. Tentu saja, yang paling membuat mereka khawatir adalah Xiao Yan belum mati. Tetapi dengan berlalunya waktu, ekspresi awalnya santai di wajah Guli dan yang lainnya berangsur-angsur menghilang. Selama 2 bulan, mereka mencari jejak Xiao Yan di mana-mana di Thunderpool, tapi dari awal sampai akhir, mereka tidak menemukan apapun, bahkan aura yang terakhir, mereka bahkan tidak menyadarinya. Ini memberi mereka perasaan bahwa Xiao Yan telah meninggalkan Void Thunderpool, tetapi bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Void Thunderpool bukanlah tempat di mana Anda dapat datang dan pergi kapanpun Anda mau. Dibutuhkan 100 tahun untuk membuka Void Thunderpond, dan ketika mereka, pembangkit tenaga Half Emperor, masuk, Thunderpond akan ditutup secara otomatis, dan lain kali dibuka, hanya akan setengah tahun kemudian. Sebelum itu, sama sekali tidak mungkin bagi siapapun untuk dapat pergi dari sini lebih awal, kecuali dia dapat mengabaikan perlindungan pilar guntur di pinggiran itu. Mereka tidak berpikir bahwa Xiao Yan bisa menahan pilar guntur itu, lagi pula, hanya satu Mu Han yang membuatnya mencoba yang terbaik, tapi pilar petir itu bisa dengan mudah membunuh Mu Han seketika. Sekarang tidak ada alasan seperti itu, satu-satunya alasan mengapa Xiao Yan tidak dapat ditemukan sekarang adalah mati. Hei, menurutmu di mana lagi Yan Xiao? Di kolam guntur, Guli duduk dengan kaki bersilang dalam kehampaan, wajah tuanya yang keriput menunjukkan kekhawatiran yang mendalam saat ini. Setelah beberapa lama, Guli perlahan mengangkat sepasang mata tua berawan yang juga penuh kekhawatiran, dan berkata kepada Cilin, yang juga duduk bersila di kehampaan, dengan nada agak rendah. Mendengar kata-kata Guli, ekspresi wajah tua Cilin menjadi semakin suram. Dalam 2 bulan terakhir, mereka telah melakukan perjalanan ke seluruh Void Thunderpool, dan mereka telah mencari semua tempat yang dapat mereka pikirkan, tapi itu adalah sayang sekali bahwa 2 bulan itu begitu mendadak sehingga mereka menghapus semua harapan di hati mereka. Xiao Yan sepertinya tiba-tiba menghilang dari dunia. Tidak peduli seberapa keras mereka mencari, mereka masih tidak dapat menemukan petunjuk. Sampai sekarang, hati mereka berdua akhirnya berangsur-angsur menjadi suram. Hei,
Kamu tahu kamu masih berpikir bahwa Yan Xiao masih hidup. Wajah Chi Fosfor berat, dan kulitnya tampak agak suram. Di sepasang mata tua yang mendung, jauh di dalam pupilnya, ada sedikit kekerasan yang terkondensasi. Jika Xiao Yan meninggal, dia akan melepaskan semua amarahnya di tubuh dingin Mu Yan. Sampai saat ini, dia tidak ragu dalam hatinya bahwa Xiao Yan telah mati di tangan Mu Han dalam pertempuran itu. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka tidak menemukan Yan Xiao? Mendengar kata-kata Cilin yang agak berat, Guli semakin mengernyit, dan ekspresi wajahnya menjadi semakin suram, tetapi ada pemikiran yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya tanpa sadar. Dia tidak berpikir bahwa jika Xiao Yan tidak dapat ditemukan, itu berarti dia sudah mati. Mungkin, dia saat ini sedang berkultivasi di tempat di mana tidak ada yang bisa menyadarinya. Lagi pula, dalam pertempuran dengan Mu Han hari itu, Xiao Yan tidak menggunakan metode rahasia yang aneh itu, yang membuat sosoknya dan seluruh napasnya menghilang seketika, dan bahkan segel penekan jiwa yang menakutkan bahkan keterampilan bertarung tidak dapat menyentuhnya. Mungkin, mereka juga melewati Xiao Yan, tapi yang terakhir tenggelam dalam kultivasinya dan tidak pernah muncul. Oh, mungkin kita terlalu banyak berpikir. Selain itu, ketika Mu Han kembali hari itu, kulitnya tidak bagus. Jika dia berhasil mengejar Yan Xiao, dia seharusnya bahagia, dan ekspresi seperti itu, tapi tidak seperti. Lalu bagaimana jika dia melakukannya untuk kita lihat? Wajah Cilin masih suram, kata-kata Guli tidak membuatnya merasa sedikit lebih baik. Hei, tidak mungkin, mari kita tunggu sampai kita keluar, apapun yang terjadi, selama waktunya habis, semua orang harus meninggalkan Lei Qi, jika tidak begitu Lei Qi ditutup, tidak ada yang bisa pergi. Jika Yan Xiao masih hidup, dia pasti akan pergi. Jika tidak, Red Phosphorus bertanya dengan suara berat. Jika tidak, maka kota kuno yang liar ini harus mengubah dinastinya. Nada suara Guli datar, tapi ekspresi di mata tuannya yang keruh setajam pedang tajam. Selama setengah tahun, seperti air yang mengalir, orang-orang di kolam guntur kosong dengan cepat melewati budidaya gila, sampai pada saat tertentu, jalan menuju kolam guntur kosong dibuka lagi, dan pilar tebal guntur berdiri di guntur kolam seperti pilar yang menopang langit. Serangkaian halilintar tebal terus-menerus berputar di lorong, dan gemuruh guntur meraung seperti perintah yang memekakkan telinga. Pada saat ini, semua orang di Void Thunder Pool tahu bahwa waktunya telah tiba dan sudah waktunya untuk pergi. Ketika orang-orang di antara mereka meninggalkan Lei Qi satu demi satu, semua orang terkejut menemukan bahwa Mu Han dan Guli, yang saling mencekik di lapangan, diam ketika mereka meninggalkan Lei Qi. Tidak ada yang peduli. Baru setelah mereka keluar dari Lei Qi Passage, semua orang menemukan bahwa di antara kelompok Mu Han, Modi, sang majikan, hilang, bahkan Yan Bing, yang telah menembus kekuatan, hanya bisa berdiri di sisi Mu Han, dengan ekspresi di wajahnya acuh tak acuh, tetapi di sepasang mata sedingin es itu, masih ada ekspresi ketakutan yang mendalam. Tentu saja, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang Old Freak Hu yang mengkhianati air di depan mata semua orang, tetapi semua orang tidak melihatnya, dan dia keluar lebih awal dari orang yang hadir, dan dia sudah pergi lebih awal. Mu Han, dan sekarang Yan Bing yang membuat terobosan, bahkan jika dia seberani Old Freak Hu, hanya bisa menghindari keunggulan untuk saat ini. Pada saat yang sama, semua orang juga menemukan bahwa di antara kelompok Guli, Xiao Yan, yang awalnya adalah pemimpin kelompok, telah menghilang, dan sekarang hanya Guli dan Cilin yang tersisa di antara mereka bertiga, dan melihat wajah muram mereka, mereka tampaknya tidak mendapat manfaat apapun dari memasuki Void Thunder Pond kali ini. Ketika Xiao Yan tidak ada di sana, semua orang langsung melihat ke arah Mu Han. Mereka ingat bahwa dalam pertempuran itu, orang terakhir yang mengejar dan membunuh Xiao Yan adalah Mu Han sendiri. Tapi menilai dari ekspresinya saat ini, wajahnya acuh tak acuh, dan dia tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi, tetapi semua orang penuh dengan pikiran. Dibandingkan dengan Guli dan keduanya, ekspresi Mu Han jauh lebih baik. Mungkin Xiao Yan akan benar-benar mati di tangannya. Ketika Guli dan yang lainnya pergi satu demi satu, desas-desus tentang kematian Xiao Yan menyebar dengan cepat di kota kuno yang liar seperti burung bersayap, tetapi setiap orang yang mendengarnya langsung berubah ekspresi. Mereka juga tidak menyangka bahwa jenius yang mengejutkan semua orang di kota kuno yang liar ini pada akhirnya akan mati di tangan Mu Han. Dan setelah berita itu menyebar,
ada seruan yang luar biasa dengan sedikit kemarahan dari antara klan Senling yang tenang dan cuek. Apa? Yan Xiao sudah mati. Saat dia mendengar kata-kata di mulut Luo Jin, Luo Lao, yang sedang duduk santai di meja batu, tiba-tiba berdiri, menyapu meja dengan aura yang menakutkan, dan menyapu meja batu di sampingnya. Kursi batu itu langsung hancur menjadi bubuk batu, dan tanah di bawah kakinya dengan cepat hancur menjadi retakan lebar seperti jaring laba-laba. Wajah Luo Lao mendung dan tidak pasti, dan hatinya bahkan lebih heran, dia bahkan tidak bisa mempercayai kata-kata yang keluar dari mulut Luo Jin di depannya. Luo Jin mengangguk dengan wajah serius. Meskipun dia tidak ingin mempercayainya, dia sudah bertemu Guli dan mereka berdua. Dia tidak berpikir bahwa Guli dan mereka berdua akan meninggalkan Xiao Yan dan mengabaikan mereka menurut kata-kata para penonton. Kali ini, Xiao Yan mungkin benar-benar. Siapa yang melakukan ini? Suara rendah seperti murka naga yang tersembunyi keluar tiba-tiba, dan Luo Jin merasa bahwa seluruh ruang spiritual sedikit bergetar pada saat ini, dan Aoki, yang sedang mundur dan berlatih, juga dibangunkan secara paksa. Mu Han. Luo Jin hampir menggertakkan giginya dan mengatakan nama yang membuatnya hampir marah, mata gelapnya dipenuhi amarah yang tak terhapuskan. Mu Han, anak sok suci itu. Orang tua itu melihat bahwa kultivasinya tidak mudah, jadi dia mengabaikannya, jadi dia sangat berani. Dia berani membunuh orang yang ingin dilindungi orang tua itu. Wajah Luo Lao sangat suram, setiap kali dia mengucapkan sepatah kata, seluruh ruang bergetar, dan langit dipenuhi angin dan awan, langit juga berubah sesuai dengan suasana hati Luo Ao. Kekuatan yang kuat, langit harus patuh. Bunuh. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, suara Aoki yang sedikit berwibawa terdengar samar, yang membuat wajah Luo Ao sedikit tenang. Yan Xiao, sesuatu terjadi. Luo Jin berbicara lagi. Aoki sedikit mengangkat alisnya, menatap kedua orang di depannya dengan mata aneh, dan bergumam dalam hati. Kecelakaan terjadi pada Yan Xiao. Bukankah dia menyebabkan lebih sedikit masalah di kota kuno yang liar? Bukankah normal untuk menimbulkan masalah lagi? Tetapi ketika dia melihat ekspresi muram di wajah Luo Ao, dia sedikit terkejut, dan berkata dengan nada sedikit terkejut. Kenapa? Yan Xiao itu memprovokasi seseorang seperti Hei Mu lagi. Tapi segera setelah itu, Aoki menggelengkan kepalanya lagi, dan bergumam dengan curiga. Seharusnya tidak demikian. Bahkan jika kamu bertemu dengan pria setingkat itu, dengan keberadaan pria itu, bisakah Yan Xiao takut padanya lagi? Mendengarkan kata-kata yang tidak relevan di mulut Aoki, Luo Jin dan Luo Ao sedikit bingung. Luo Jin menggelengkan kepalanya dengan getir, lalu berkata lagi. Aoki senior, Yan Xiao sudah mati. Begitu kata-kata itu jatuh, ekspresi di mata Aoki tiba-tiba membeku, wajahnya tidak bisa menahan sedikit terkejut sesaat, dan kemudian dia berkata dengan suara kaget dengan kecurigaan yang mendalam. Dia sudah mati. Bagaimana mungkin? Mu Han secara pribadi menyerangnya, tidak mungkin dia punya kesempatan. Luo Jin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan nada rendah. Oh, Mu Han. Hanya bocah dari 9 bintang dan setengah kaisar itu. Aoki sedikit mengernyit, dan bertanya dengan pertanyaan. Melihat Aoki tampak acuh tak acuh, Luo Jin tidak bisa menahan perasaan sedikit ketidakpuasan di hatinya, tetapi dia masih mengerutkan kening dan berkata. Itu benar, itu dia. Meskipun Mu Han hanyalah orang yang tidak penting bagimu, kekuatannya memiliki peluang mutlak untuk menang melawan Yan Xiao. Aoki mendengar kebencian dalam kata-kata Luo Jin, dan langsung mengerti di dalam hatinya, dan tertawa beberapa kali, lalu Aoki melirik Luo Ao yang sedang mengerutkan kening dan memikirkan sesuatu, lalu menatap Luo Jin, berhenti, dan tersenyum jalan. Haha, bocah Luo Jin, apa yang kamu katakan memang benar. Bagi kami, Mu Han memang seperti semut. Jika setengah kaisar bintang 3 biasa ada di depannya, dia bahkan mungkin tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya, tapi, hei, kamu dan aku sama-sama tahu bahwa lawan yang dihadapi Mu Han kali ini adalah Yan Xiao, dia bukan orang yang bisa diperlakukan menurut akal sehat. Ekspresi Luo Jin sedikit terkonsentrasi, dan dia memandang Luo Ao, hanya untuk menemukan bahwa yang terakhir juga menatap Aoki dengan curiga. Luo Jin tidak bisa menahan keterkejutannya. Aoki sepertinya mengetahui beberapa rahasia Xiao Yan, dan menilai dari kepercayaan dirinya, Xiao Yan mungkin baik-baik saja. Ini membuat Luo Jin merasa lega, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya rahasia apa yang dimiliki Xiao Yan.
Untuk bisa membuat Aoki, yang tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada Luo Ao, menutupinya, apa yang terjadi di sini. Dengan berakhirnya Void Thunderpool dan partinya, sebagian besar orang yang meninggalkannya secara alami memiliki terobosan dalam kekuatan. Banyak pusat kekuatan puncak setengah Kaisar Bintang 7 yang memasuki Thunderpool juga telah melangkah ke level Bintang 8, dan beberapa bahkan memiliki bakat kultivasi yang baik. Manusia juga menerobos ke tingkat Bintang 8 dengan kecepatan yang mencengangkan dengan mengandalkan kekuatan almarhum Kaisar setengah Bintang 7. Tentu saja, mereka yang telah membuat terobosan secara alami juga memiliki mereka yang belum, bahkan jika bagian yang tersisa belum membuat terobosan, setelah ditempa oleh kekuatan guntur di Void Thunderpool, hanya masalah waktu sebelum terobosan nyata tercapai. Dapat dikatakan bahwa Lei Qi dan partainya telah memperoleh banyak, tidak heran setiap kali Void Thunderpool dibuka, akan ada banyak pusat kekuatan setengah kaisar yang berkumpul di kota kuno yang liar, yang dapat membuat pusat kekuatan setengah tingkat kaisar dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Godaan semacam ini tidak bisa disebut tidak besar. Ketika perjalanan ke Void Thunderpool berakhir untuk saat ini, di dunia luar, persekutuan alkemis, Pavilion Yunyin, dan bahkan Muzuang di utara kota, tiga raksasa di kota kuno yang liar ini, tiba-tiba memiliki suasana yang sangat aneh. Secara alami, tidak perlu banyak bicara tentang Alchemist Guild, begitu berita kematian Xiao Yan menyebar, seluruh guild terdiam untuk sementara waktu. Semua orang tidak percaya bahwa setengah tahun yang lalu, Yan Xiao, yang masih perkasa dan tak terbendung di kota kuno liar, kepala alkemis dari Serikat Alkemis, dan junior paling mempesona di kota kuno liar selama 200 tahun, disempurnakan. Mereka tidak percaya bahwa apoteker Kaisar Pin Kuan dan tingkat 2 akan mati seperti ini. Ketika berita datang dari dunia luar bahwa untuk membunuh Xiao Yan, Mu Han, yang ternyata adalah salah satu dari dua tiran alam liar, secara pribadi mengambil tindakan, hati semua alkemis di Serikat Alkemis juga tiba-tiba melonjak, dengan kemarahan. Ngomong-ngomong, sebagai senior, Mu Han juga setengah Kaisar Bintang 9, salah satu tiran ganda biadab, menggunakan yang besar untuk menggertak yang kecil, mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh setengah Kaisar Bintang 3, ini terlalu menggertak. Meskipun dikabarkan bahwa Xiao Yan membunuh Wu Mohui, murid berharga Mu Han, siapapun dapat membayangkan bahwa alasan mengapa Wu Mohui meninggal di tangan Xiao Yan pastilah tipuan Modi. Jika tidak, Xiao Yan dan Wu Mohui, dua orang yang berselisih satu sama lain, bagaimana mereka bisa membentuk dendam? Selain itu, belum lagi Wu Mohui, hanya menganggap Xiao Yan sebagai pribadi. Bagaimana mungkin Xiao Yan membunuh orang yang tidak ada hubungannya dengan dia tanpa alasan? Oleh karena itu, kematian Xiao Yan tiba-tiba membuat Mu Han menjadi sasaran kritik publik. Pada saat yang sama, yang terakhir tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan dapat memantapkan dirinya di hati semua orang di kota kuno hanya dalam beberapa bulan posisi. Namun, sebelum masalah mereda, ada berita mengejutkan lainnya. Di Void Thunderpool, meskipun Mu Han mengandalkan kekuatannya untuk menyerang Xiao Yan juga menunjukkan kekuatan yang sangat mencengangkan. Dengan semua jenis taktik keras yang dia kuasai, Yan Xiao tidak hanya berurusan dengan Mu Han dalam bahaya, tetapi juga dengan keterampilan bertarung yang mengerikan yang dia kuasai, dia mengempiskan Mu Han berkali-kali, dan bahkan hampir melukai Mu Han dengan parah. Jika rekor semacam ini digantikan oleh pemain kuat dengan level yang sama, tentu saja akan diejek jika dilaporkan, tetapi jika digantikan oleh Xiao Yan, ini sekali lagi, menyebabkan kegemparan di kota kuno yang liar. Kekuatan Mu Han diakui oleh semua orang di kota kuno yang liar sebagai setengah Kaisar Bintang 9, energi yang dimilikinya cukup untuk mengejutkan semua orang. Namun, itu adalah orang yang sangat kuat yang tak tertandingi di kota kuno yang liar, tetapi dia telah dikalahkan berulang kali di tangan setengah Kaisar Bintang 3, dan dia bahkan dipaksa untuk menunjukkan keterampilan rumah tangganya, disebut legenda. Bahkan sekarang, semua orang berpikir bahwa Xiao Yan sudah mati, tetapi meskipun demikian, itu tidak mempengaruhi catatan legendarisnya di hati semua orang di kota kuno yang liar. Beberapa bulan telah berlalu sejak Void Thunder Pond ditutup, namun di kota kuno yang liar, nama Yan Xiao masih terdengar di mana-mana, dan berbagai pencapaian Xiao Yan juga sudah lama beredar di kota kuno yang liar. Namun, ketika semua orang di Persatuan Alkemis dan kota kuno liar percaya bahwa Xiao Yan sudah mati, Pavilion Yunyin tampak sangat sunyi, mereka sepertinya tidak berencana melakukan apapun tentang kematian Xiao Yan. Pada saat ini,
semua orang di Manhuang tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala secara diam-diam. Mereka semua tahu bahwa Tetua Xuan dari Paviliun Yunyin memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Xiao Yan di masa lalu. Semua orang kecewa dengan Tuan Xuan, dan mereka semua berpikir bahwa Tuan Xuan tidak berani mengambil tindakan karena dia takut pada Mu Han. Mengenai hal ini, meskipun Penatua Xuan merasa pahit di hatinya, pada akhirnya, dia hanya bisa menjadi orang bodoh yang memakan Coptis Chinensis, tidak dapat mengungkapkan kepahitannya. Semua alasan kematian Xiao Yan dikaitkan dengan Mu Han. Tapi hal-hal menjadi bumerang. Meskipun Penatua Xuan memiliki niat, sebelum dia pergi, dia memiliki hubungan yang baik dengan Xiao Yan. Luo Jin, yang sangat memuji Xiao Yan, tiba-tiba melangkah maju untuk menghentikannya, yang membuat Penatua Xuan sangat bingung, tetapi juga mengangkat beberapa ketidakpuasan. Namun, setelah Luo Jin memberitahu penilaian Aoki kepada Tetua Xuan akhirnya menjadi skeptis dan tidak lagi impulsif. Meskipun dunia luar dikabarkan bahwa Xiao Yan sudah mati, bagaimanapun juga, masih ada jejak keraguan di hati Xuan Lao. Lagi pula, Xiao Yan bukanlah orang biasa. Meskipun musuh yang dia hadapi adalah 9 bintang dan setengah kaisar, Xiao Yan kekuatannya, bagaimana bisa dilihat dengan mata biasa. Paviliun Yunyin. Di loteng di lantai 6, Luo Jin berdiri di depan jendela, menatap langit jauh di luar jendela. Arah yang dia hadapi saat ini adalah pegunungan kelabu. Hei, apakah pria itu belum keluar? Sudah setahun sejak dia memasuki Void Thunder Pond. Biasanya, dia seharusnya sudah menerobos sejak lama, tapi dia belum keluar. Lihatlah ini, terobosannya kali ini telah mendapatkan banyak. Mata cerah Luo Jin sedikit menyipit, dan di pupil yang gelap dan dalam, ada cahaya kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan usianya, dan telapak tangannya yang putih, yang cukup membuat wanita iri, perlahan mengepakkan kipas batu giok di tangannya. Tuan kecil. Tiba-tiba, suara tua yang familiar keluar dari loteng, dan sosok Xuan Lao perlahan muncul di belakang Luo Jin. Sepertinya harus jelas. Sudut mulut Luo Jin perlahan meringkuk menjadi senyuman, dan dia berbicara dengan nada datar. Penatua Xuan mengangguk, dan perlahan berkata, "Tuan muda, menurut berita, tampaknya operasi di gerbang Guisa 1,5 tahun yang lalu tidak berhasil. Tidak ada orang yang meninggalkan istana kegelapan yang kembali ke istana." "Oh, tidak kembali. Kenapa? Orang-orang ini selalu teliti dalam pekerjaannya. Selama mereka diberangkatkan, mereka tidak akan pernah ketinggalan. Siapa yang bisa membuat mereka semua kempis?" Mendengar kata-kata Penatua Xuan, Luo Jin sedikit terkejut, mengerutkan kening, dan sedikit terkejut di hatinya. Berita pastinya masih belum jelas, tetapi beberapa mata-mata melaporkan bahwa mereka sepertinya telah melihat orang-orang dari Istana Kegelapan di kota Yanluo, yang lebih dekat ke kota kuno liar, lebih dari setahun yang lalu. Luo Jin sedikit mengernyit, orang-orang ini berani muncul di lingkungan pengaruhnya, mereka cukup berani, tetapi kota Yanluo tampaknya hanyalah sebuah kota kecil. Hanya ada satu orang yang muncul. Menurut gambaran umum tentang kekuatannya, dia harus menjadi kaisar setengah bintang 8. Kekuatan semacam ini, di antara aula cabang, setidaknya adalah Master Aula ketiga. Selain itu, ada satu lagi, yang juga setengah kaisar, tapi dia bukan dari Istana Kegelapan. Oh, aku tidak menyangka orang seperti itu masih ada di bawah hidungku. Benar-benar kekeliruan. Luo Jin mengangkat alisnya dengan ringan, tertawa kecil, tidak mengingatnya, dan bertanya secara bergantian. Tuan Istana Ketiga sedang mencari orang itu. Mendengar ini, Penatua Xuan akhirnya mengerutkan kening dengan ekspresi aneh di wajahnya, menggelengkan kepalanya dengan ringan, dan setelah beberapa lama, di bawah mata aneh Luo Jin, dia berbicara lagi. Dia tidak pergi mencari setengah kaisar itu, tapi yang lain, setengah kaisar yang sangat muda, penampilannya tidak jelas, tapi dia mengenakan jubah hitam dan memegang nyala api yang cemerlang. Sebelum kata-kata itu jatuh, ekspresi wajah Luo Jin tiba-tiba membeku, dan lelaki tua di belakangnya terdiam, di kolam hitam pekat kehampaan dan guntur. Xiao Yan duduk bersila di ruang kecil yang dikelilingi oleh petir hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya. Semua nafas di tubuhnya terkandung di dalam tubuhnya, seperti naga yang menyelam di jurang, terus-menerus mendapatkan momentum. Dengan operasi terus-menerus dari latihan di dalam tubuh, satu demi satu petir yang menakutkan diserap ke dalam tubuh Xiao Yan, dan kemudian, di bawah penyempurnaan api aneh,
mereka berubah menjadi untaian energi murni dan dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan. Ruang topan, kayu bakar ekstra ditambahkan untuk terobosan Xiaoyan. Dan dengan pemurnian dan penyerapan yang begitu lama, kekuatan Xiaoyan juga perlahan meningkat, dan dia hanya menunggu air untuk membuahkan hasil dan menyelesaikan terobosan dalam satu gerakan. Proses melahap dan memurnikan ini berlangsung selama setengah tahun, dan periode setengah tahun ini juga merupakan waktu ketika semua orang di pinggiran Leiqi pergi. Setelah setengah tahun, Xiaoyan masih tenggelam dalam kultivasinya yang gila, tetapi kekuatannya secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada saat pertama kali memasuki Void Thunder Pond. Sampai saat tertentu, energi yang terkumpul di tubuh Xiaoyan akhirnya meletus seperti letusan gunung berapi. Saat Xiaoyan membuka matanya, itu berubah menjadi semburan energi pertarungan, seperti kuda liar yang berlari liar, tubuh itu berlari kencang. Tak terlihat, penghalang di tubuh Xiaoyan juga meledak dengan keras. Tiba-tiba, dengan menuangkan energi pertempuran, aura di tubuh Xiaoyan naik dengan cepat, seperti air sungai yang menerobos bendungan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kekuatan Xiaoyan telah benar-benar menembus belenggu Kaisar setengah bintang 3, berhasil dipromosikan ke tingkat yang lebih baru. Kaisar setengah bintang 4, panggilan. Merasakan perubahan nafas di tubuhnya dengan hati-hati, Xiaoyan tidak bisa menahan nafas panjang dari udara keruh yang tertahan di dadanya. Raut lelah di wajahnya dengan cepat menghilang, dan hatinya menjadi rileks untuk beberapa saat. Apakah ini Kaisar setengah bintang 4? Xiaoyan dengan ringan mengguncang telapak tangannya, dan energi pertempuran yang lebih kuat di tubuhnya dengan cepat mengembun di telapak tangannya, dan secara bertahap menghilang saat Xiaoyan menutup telapak tangannya. Dengan sedikit memutar pergelangan tangannya, Xiaoyan mengayunkan telapak tangannya seperti kilat. Telapak tangan ini tidak mengandung sedikit pun semangat juang, tetapi hanya berdasarkan momentum. Pada saat telapak tangan ini diledakkan, kekosongan di depan Xiaoyan tiba-tiba dikompresi meriam udara tak terlihat seukuran bola basket, dengan suara dentuman sonik yang tajam dan menusuk telinga. Guntur hitam dalam jarak beberapa meter di depan Xiaoyan terlempar oleh pukulan ini. Apakah ini kekuatan setengah Kaisar bintang 4? Ini benar-benar berbeda dari setengah Kaisar bintang 3. Selain itu, setelah menahan kekuatan Guntur dalam 6 bulan terakhir, tubuh fisik saya tampaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Berbisik dengan suara rendah, Xiaoyan menatap kehampaan kecil di atas telapak tangannya, dan perlahan-lahan merentangkan kelima jarinya, mencoba mengendurkan sarafnya sebanyak mungkin. Pada saat tertentu, mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi kasar, dan pada saat yang sama, di telapak tangan yang rileks, kekuatan yang menakutkan tiba-tiba berkumpul, dan segera, kelima jari ramping itu seperti guilotin yang ditarik dalam sekejap, menimbulkan rasa takut yang mengerikan, angin yang merobek ruang. Dengan ledakan, mereka mengepal erat. Ledakan. Saat kelima jari itu terkepal erat, kekosongan di sekitar telapak tangan Xiaoyan meledak, dan ledakan menggelegar terdengar seperti ledakan yang menggelegar. Kekuatan mengerikan itu mungkin tak tertandingi bahkan oleh beberapa monster setengah kaisar yang terkenal dengan kekuatan fisiknya. Perasaan ini sangat bagus. Dengan kekuatan fisikku saat ini, aku takut bahkan setengah Kaisar bintang 3 pun dapat melawannya dengan tubuh fisikku. Xiaoyan menyeringai ringan, menahan rasa sakit memang cara tercepat untuk tumbuh. Menarik pandangannya, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke dua arah lainnya dengan ekspresi santai. Raja Utara masih mengalir di tengah petir hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan awal, Raja Utara tampaknya jauh lebih aktif saat ini. Namun, guntur apapun yang dekat dengan tubuh Raja Utara, yang panjangnya 1 kaki, akan diledakkan oleh Raja Utara dengan pukulan paling keras, dan kemudian menggertaknya, menyerap kekuatan guntur ke dalam tubuhnya, dan guntur utara aura Raja akan menjadi semakin tirani. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan hanya bisa mengangguk sambil tersenyum. Kekuatan Raja Utara juga membuat Xiaoyan lebih percaya diri saat bepergian keluar. Lagi pula, dunia ini hanya mengenal tinju, dan yang lemah hanya bisa diinjak-injak oleh orang lain, hanya kekuatan yang bisa membuat orang lain menghadapinya. Tentu saja, selama kekuatannya cukup, orang-orang itu tidak akan peduli tentang asal-usul atau kepemilikan kekuatan ini, tetapi premisnya adalah Anda memiliki kekuatan ini. Ketika Xiaoyan mengalihkan pandangannya dari Bei Wang dan menatap Xiao Jin di sisi lain, wajah Gu Jingwubo tidak bisa membantu tetapi berkedut, memandang Xiao Jin seolah-olah dia sedang melihat monster. Pada saat ini, Xiao Jin mengakar dalam kehampaan dengan penampilan malas,
dan di bawah paksaan khususnya, satu demi satu petir hitam pekat berbaris aneh seolah-olah mereka telah menerima pesanan. Saat mulut berdarah Xiao Jin membuka dan menutup, satu demi satu yang lain secara otomatis melompat ke mulut Xiao Jin. Penampilan ini, seperti seorang raja yang menerima persembahan dari para abdi dalamnya, terlihat sangat menarik perhatian. Ini, wajah Xiao Yan berkedut, dan hatinya dipenuhi keheranan. Dalam 6 bulan terakhir, dia benar-benar sangat menderita untuk memperbaiki guntur ini. Xiao Yan tidak hanya harus menanggung kekuatan guntur yang mengerikan yang tak tertahankan bagi orang biasa, dia juga harus menekan atribut kekerasan guntur sambil menyempurnakan dan menyerapnya. Meskipun ini tampak sederhana, hanya Xiao Yan yang bisa mengalami rasa sakit yang terlibat. Lagi pula, petir ini adalah hal-hal yang bahkan ditakuti oleh Mu Han ketika mereka melihatnya. Meskipun mereka tidak akan menyerang secara aktif setelah diintimidasi oleh Xiao Jin, perlawanan pasif juga sangat kuat. Tapi Xiao Jin di depannya saat ini, meremehkan kekuatan yang dipertukarkan Xiao Yan dengan rasa sakit yang tak ada habisnya, seolah-olah dia sedang bermain game, yang benar-benar mengejutkan hati Xiao Yan. Tapi ketika Xiao Yan melihat dengan saksama, sepasang pupil hitam pekat tiba-tiba mengerut, ekspresi wajahnya sedikit terkejut, dan kemudian alisnya sedikit berkerut, dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya dengan pemandangan di depannya. Saat Xiao Jin terus melahap, Xiao Yan menemukan bahwa di permukaan tubuh Xiao Jin, beberapa kristal energi Doqi yang mirip dengan kutikula muncul. Jelas, ini adalah tanda bahwa Xiao Jin akan tertidur lelap. Melihatnya seperti ini, Xiao Jin mungkin akan segera tidur sebentar. Xiao Yan memandang Xiao Jin, apakah matanya melihat kutikula emas yang menyebar ke seluruh tubuh Xiao Jin dengan kecepatan yang sangat lambat, dan berbisik di mulutnya. Pada saat yang sama, dalam benak Xiao Yan, dia tidak bisa tidak melihat seorang gadis kecil yang cantik diukir dalam bubuk dan batu giok. Situasi ini juga terjadi pada Ziyan di masa lalu, tentu saja, kali ini berbeda dari masa lalu. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Xiao Jin untuk tidur kali ini. Menggelengkan kepalanya dengan ringan, Xiao Yan membalikkan pikirannya, dan setelah beristirahat sejenak, dengan pikiran, sebuah avatar duduk bersila di hadapan Xiao Yan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.